Iya, ini Heal the man, selesai. Nah, selesai, udah nggak usah dibahas. Oke, tamat ya. Tapi tamatnya butuh 3 match berarti ya. Baru tamat Hilda nih kali ini. Nah, kalau Hilda udah ditutup Om, Oke. hero lain nih yang akan terbuka. Tapi apakah memang jangan-jangan dari Onyx emang udah punya strategi Om? Akan di Hilda. Tapi karena tadi second pick, jadinya mereka nggak ada dulu. Oh, ini bisa dipaksa pakai Kalea sebenarnya. Ambil Kalea. Oke, Kalea Tergantung nih kalian harus apa nih? Berarti hero-hero yang bisa ngedot sih enak banget ya Mel untuk bisa ngedeketin juga cara itu gitu. Iya bener. Cowok. Iya. Kalea udah bisa langsung atau at least ya kalau kita ketemu dengan Chusin, minimal itu punya dash. Jadi kayak lantern flare-nya nggak bisa maksimal. Yap. dikasih. Kalau cuma jalan kaki kayak Kalau jalan kaki jangan dulu dah. Sudah. Jangan dulu deh tetap mungkin. Yang katakan terus ya. Tapi ini follow up dari kalian ini. Kalau kita lihat di game pertama itu nggak ada follow up yang pasti sebenarnya Om. Oke. Di awal. Ya kalau udah masuk mid game bisa lah. Dan Navi ngakalinnya tuh pakai jumlah. Dia bawa jumlah yang lebih banyak Om. Iya. Tapi sekarang jumlahnya di bank ya. Joy. Iya. Oke. Ini hero mobilitas yang tadi kita bahas kan. Ya. Lawan Masih musuhnya penuh punya dia. Masih efisien juga gitu loh buat Joy. Karena secara statistik turnamen internasional lagi-lagi yang terakhir ya. Winner mudah juga dia. Top 5 kalau masuk ke sana. Oke, dan sejauh ini juga untuk Lukas dibiarkan begitu saja. Iya. Lukas kondisi yang dia ada di jungle ya. Dan itu biasanya digunakan match up antara Suyo. Musuh ngambil Suyo, kita ambil Lukas. Gampangnya begitu. Tapi kan antara Suyo dan juga Joy kita udah sering banget juga. Kadang sampai gubuk kita ngeliat. Ya, kalau untuk landing jauh Joy nantinya akan unggul. Dia 3 kali damage dari ritmenya aja tuh udah sekarang. Oke. Tapi kalau di objektif jelas. Ya, Suyo. Level 3 ya, apalagi kalau udah kalau ada Suyo, tim fight harus bisa dicari juga nih dengan Onyx sekarang. Dan sekarang mid lane kah? Atau follow up dari Kalea? Follow up dari Kalea. Mau main hasil I am lagi. not the only one bound by these chains. Manusia ungu ini keluar kembali ya. Povius ya. Zoning bagian depannya dahsyat sih Poviusnya. Oke, Povius memang dahsyat, tapi kalau ketemu dengan Chusin, takutnya dia lompat dengan Infernal Buzzard-nya. Ditarik-tarik lagi tuh loh. Case-nya yang aku sering lihat ya, kalau Chusin ketemu dengan Poviusnya yang kena bully akhirnya. Oke. Berarti memang tujuannya mungkin di waktu aja. Back-to-back. Misalnya. Oke. Nah, tugas dari Navi berarti make sure dengan waktu yang mungkin gak lama. Among yang the bisa dibeli. planes exists Sama the itu, mereka bisa equilibrium eksekusi semua. which I was made for. If man. Banyak yang bilang kayak, iya ketika melawan Chusin enak pakai give ya karena range-nya menangkan. Yep. Dan tipikal yang sekali nge-skill juga nggak usah win. Sebenarnya kalau dibilang counter banget enggak, tapi kalau dibilang enak lawannya iya. Ya, tapi masih ada. Cecil juga sebenarnya masih oke buat lawan Chusin ya. Iya, adu paling Range-nya, aja. adu range juga masih bisa. Partial, Bahkan Aurora juga oke sih kalau ketemu Chusin. utility versus utility. Iya, nah, udah lempar kabur gitu. Bukan typically gitu yang harus stay di satu tempat. Ya. Setuju. Dan Blue yang di-ban. XP lane-nya ditarget ya. Bener-bener nggak mau ada matchup yang berbahaya lah untuk Moviusnya nanti. Bikin Movius juga jadi telat jalan. Sementara untuk last band nih, Onyx. Dan terakhir, ke arah mana kira-kira nih? Mid ya? Mereka bisa coba buat tutup kembali mid lane. Cecil berarti. Cecil ke Parsha. Kalau Dia mau belum main ada gold. Parsha ya. Gold lane-nya juga sama-sama belum kelihatan nih. Atau jangan-jangan target satu follow up-nya kayak tadi Kari. Kari. Kari ya. Tapi Kari kalau gak ada umpan di depannya sulit. Tapi ini udah ada Kalea sebenarnya. Itu dia jaga-jaga follow up dari Kalea. Ya. Oke. Menantikan untuk last play dari Onyx. Mid atau gold. Moskov masih terbuka. Atau lari ke Ini Aurora. Aurora ternyata masih mid laner-nya ya. Ya, karena Aurora memang bisa buat ngelawan banget nih untuk Chusinnya kan. Iya. Kalau seandainya Cecil, itu bakal berat sebenarnya. Kalau ngelihat dari goldnya, mungkin kalau damage yang masih ada tadi Kari ada. Kalau mau yang burst ya, Yap. atau balik ke Matrix. Tapi kalau mau scaling, Moskov. Moskov lagi atau Bruno. Bruno ya, atau Bruno sekalian. Bruno sih oke buat ngamanin Joy-nya. Buat ngamanin Joy Ya, ya. biar Joy bisa ke belakang lebih enak ya. Karena kalau Bruno-nya ada di Onyx, menurut gua agak berat ketika Joy-nya ke belakang aduh digebuk balik. Itu akan tumbang. Oke. Dan picknya kemana nih? Ini gold lane yang diambil dulu atau mid lane? Vale.
Wow. Siaga Lukas. Karena sampai saat ini ya, 3 picknya Onyx menurutku bukan hero yang enak dilawan dengan Valen. Ya memang sih, kalau ngomongin hero mid lane yang punya Dash, Valen jawabannya. Tapi dijawab Moskov lagi. Ya, untuk melawan Joy dengan defensive dan Gatot Kaca, sisi pasti. Wah, tebel bisa ini mah. Gue ngeliat draft yang oke sih dari Onyx. Oke, draftnya oke, tapi Kari ini bisa nih kalau mau dipakai. Kari or Bruno lagi om. First rule around here, break Kari all ternyata. rules. Apakah akan ada nantinya tulisan tutor Kari ada di CV? Waduh. Waduh, beda sih kasusnya sebenarnya, tapi boleh lah ya. Tapi boleh lah ya. Boleh lah. Boleh lah. Karena tadi di ban kan, di game pertama. Boleh lah tipis-tipis kita lemparkan saja. Penasaran banget. Tapi jujur gue ngeliat draft dari Onyx sekarang lebih terkonsep rapi. Yap. Tapi tergantung eksekusinya akan rapi juga atau enggak. Benar, mereka harus bisa menghindari untuk Karinya juga ya. Gamenya nggak boleh ke bawah sampai terlalu late game. Yap, setuju. Kalau sampai ke late game banget, Sebenarnya ada Moskov bisa lah untuk adu head to head. Positioning ini yang jadi jawaban sekarang. head to headnya bisa om. Tapi masalahnya nih, team fight-nya bisa nggak? Ada Proves juga soalnya kan. Yap. Jadi itu dia. Gamenya pertama sudah berhasil dimenangkan oleh Navi dengan sangat-sangat cepat. 10 menit 34 detik tadi kalau tidak salah. Itulah waktu yang mereka butuhkan untuk bisa menumpangkan Onyx di game yang pertama dan di game yang kedua sesaat lagi langsung pun akan kita mulai. Jadi langsung saja bersama-sama sekali lagi Bill Arena. Mana suaranya? Yo, turn off down. Lutfi lihat tuh, sayapnya sudah berkembang. Lutfi baru turun ya Lutfi ya? Ya. Iya sih Lutfi. Karena sebelumnya kan Ryota kan. Yap. Dan ya kalau dilihat dari hasil baiknya lebih baik hasil dari Becky yang di build pertamanya. Ya, Mas Gil. Dan hero-nya di ban ini harus melihat ya bagaimana Becky mungkin dengan hero yang lain juga untuk EXP lane. Tapi sejauh ini kita melihat juga Becky masih cukup strong untuk laningnya dia. Lebih cepat untuk clear untuk di awal-awal tadi. Dan mengintip dari emblem set yang akan dibawakan support ternyata untuk Lutfi. Akan bermain dengan cooldown time reduction. Berhadapan dengan Povius nih. Hank emblem. Ya, dasarnya ya. Ngetek. Tapi sih memang pakai belum assassin ya. Biasanya pakai basic kamu. Ya, gimana agresif kah dia? Jangan akan terlalu... Web, buset banget ini galak banget tapi ternyata mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di dalam arena ini oleh Navi dan persuatnya berhasil apakah di mana Kiboy. Tapi akan menjadi korban bahkan sekarang Kairi. Ada double kill didapatkan oleh Sive. 2 poin kill. Kenyang di awal. Itu dia. Bahkan kayak sang jungle yang tumbang. Memang Aether yang sedikit mendapatkan kerugian. Karena dia belum level 4 sekarang. Tapi invade yang terlalu dalam tadi. Ya, dari Shiva yang dapetin ya. 2 point kill, investasi awal yang bagus juga karena itu Kari. Yang tidak boleh itemnya jadi terlalu cepat. Dan ini bisa jadi cepat dikarenakan 2 point kill tadi. Becky hadir langsung ke arah mid lane untuk ngebantuin juga. Yap, itu dia sedikit lagi level 4. Becky Shy harus mundur sedikit. Mereka sudah akan siap untuk bisa melakukan sebuah team fight di area tertawa untuk selanjutnya. Ya, langsung di setup juga ya. Tentunya mereka bawa Suyo dan mereka harus banget nih unggulin dari objektif. Yap, sementara sekarang pergerakan dari Kas mencoba untuk bisa maju ke arah depan. Bahkan mereka maju, mereka benar-benar mencoba untuk bisa men-take over apapun yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Bahkan sekarang Ethernya kembali ditumbangkan, tapi satu yang terakhir Lutfi pun menjadi korban. Sive mendadak untuk hadir, ada speedy lane yang dikeluarkan. Dan ini dia, turtle-nya di take over. Di take over begitu saja. Becky tadi dengan Dark Wave plus flicker, connect karena banyak banget dan itu langsung megang unggulan. Ya, ini sebenarnya belum berakhir kan X-Magic ingin lebih ternyata. X-Magic yang mau tidak mau flicker, tapi masih ada Becky Shy. Dan sekarang Etherlane berhasil mendapatkan turtle tersebut. Spirit of Destruction tidak memberikan impact apapun. Ya bisa dibilang tadi menang kuantitas juga. Karena Shive pun tadi sempat untuk ada dekat dengan turtle. Ninggalin lane-nya dia untuk melakukan laning. Dan ini mengganggu ya sebenarnya untuk lantern player, tapi hanya sebatas mengganggu terlebih dahulu sekarang. Berarti lagi-lagi konsep dari Navi ini untuk player. Lihat, kalau kita melihat secara minimapnya ya, dari si Shiva-nya dia udah jalan, udah ada dekat ke sana. Dan tabrakan yang sangat manis dilakukan oleh Navi kali ini. Becky gak susah banget, mereka masih belum punya damage yang cukup. Memang, Tushin hero yang mengganggu sekali. Tapi tetap aja dia DPS kan. Yap. Nah Becky nggak gampang cukup banget jadi nge-chef. Pokoknya selagi Becky masih ada di daratan, keluarkanlah, manfaatkanlah apapun yang kita punya gitu. Iya.
Kayak mereka bisa lah untuk ngebadanin semuanya juga. Dan secara audience prediction dulu nih. Kekalahan pertama. Oke. Nabi. Oke. Naik 55%. Wow, 55% untuk Nabi. Oke. Setelah melihat game pertama ya 10 menit sih. 10 menit one sided game, gak ada celah sama sekali, wajar. Audience prediction juga akan naik gitu kan, berdasarkan dari game pertama. Yep. Dan ingat ya, ini Sans bukan hero yang bisa nge-burst juga. Jadi teamfight mereka harus rapi untuk Onyx. Sedangkan Navi ini sering untuk memaksakan menang kuantitas. Nah ini sesuatu yang jarang kita lihat juga ada dari Onyx itu sendiri. Kayak mereka terkadang ya secara kuantitas kalah tapi mereka masih mau juga untuk coba maju lagi. Nabrak. Oke. Wah, mau tidak mau ya, si Faye harus merelakan sedikit nih. Tipis saya dulu. Untuk kehilangan dari satu minion. Mau nggak mau ya, kejauhan juga di depan dan itu berisiko banget. Gak ada vision sama sekali dari arah registernya. Dari segi item. Ya, kalau dari itemnya masih oke lah ya untuk Chusinnya juga. Legend Jemada berhadapan dengan Enchanted Talisman Valentina. Yang aku kira glowing one ya Valentinanya. Main cooldown dulu dia. Gak langsung sih. Ini item kedua lah. Gue tinggal. Ditinggal Langsung ditinggal kayak begitu aja loh, karena sekarang coba lihat lagi nih. Udah ada 1, 2, 3, 4 dan bisa jadi si Faye akan bergabung 5 player di area transfer quantity-nya. 5 player berkumpul, siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di mana Shai-nya akan langsung berhasil mendorong karena beberapa player tetapnya berhasil didapatkan oleh si Faye. Bahkan tuh sekarang mereka menuju kita Peternya menjadi korban kembali. Shai mencoba untuk bisa mendorong ada tersebut dan Shai tidak kuat lagi tapi lebih. Satu terakhir lebih masih berhasil selamat. Memang turtle untuk Navi, tapi unggul dari point kill. Onyx sekarang pegang temponya kembali. Bahkan jungle langsung di-invade. ya, dan level dari Kairi yang sudah mulai melambung tinggi. Ini meninggalkan Aether juga yang harus terpick off sebanyak 3 kali tadi. Yep. Dan team fight yang memang dicari juga untuk Navi. Secara kuantitas mereka bisa menang, tapi mereka harus hati-hati. Karena Onyx mereka sudah mulai mengejar ya, terutama untuk Kairinya yang kalau sampai jadi atau mungkin nanti untuk Savero juga. Yang setiap kali kita melihat Savero muncul, wah, susah untuk bisa memenangkan tim fight langsung berkat suara Victory dan juga attack speed dari Moskov. Iya, padahal tadi baru 1 item loh. Udah join dia. Yap. Terpaksa join sih lebih tepatnya. Mau nggak mau ya? Karena karinya juga kan. Jadi jangan pemalas deh. Oke, itu dia ada tidak strike tapi tidak mau dilanjutkan kembali. Tapi sekarang langsung saja ditarik. Si Faye menjadi korban bakat curse. Terjebaklah sudah. Bahkan sekarang Shai menjadi satu orang yang mencoba untuk bisa mengganggu dan juga mengusir karena beberapa Faye triple kill didapatkan oleh Kairi. Onyx mulai kembali, Onyx mengamuk. Back on track kah Onyx. Mereka membongkar outer turret di arah mid lane-nya. Dari Navi, yang dimana early game tadi sempat dipegang oleh mereka dan sekarang ketertinggalan di level. Dari gold itu udah mulai terasa. Ya, Savero juga udah mulai bisa farming dari untuk Kairi-nya apalagi. Ini 3 level difference dengan Aether akan membuat Kairi seakan-akan akan selalu bisa menang nih untuk Battle of Retribution. Bukan hanya retribution sebenarnya, dari damage-nya juga itu yang mungkin nggak bisa ditahan. Jangkauannya diambil. Wah, tipis-tipis saya ternyata dia. Maju, mundur. Oh, jadi di ospek lagi sama Keyboy. Yosek. Karena tadi udah ditempelin sampai orange dilepas om. Udah sekarat tadi kan, Yep. ditinggal sama dia om. Mau nggak mau ya. Karena dia nggak pegang retri juga gitu kan. Untuk bisa menang jumlah juga atau kalau retenya kepake ya bisa jadi tadi turtle-nya langsung diambil. Tapi kayak punya masalah di pattern sih. Karena terjadi lagi om Joy-nya, dia ninggalin orange lagi. Yap, ini dia. Ada Ethan tapi juga terlihat ya. Ada satu sudah bergerak tapi Luffy-nya belum menjadi korban. Shai-nya belum tersentuh, Keyboy masih berhasil dihancurkan. Mereka kalah dalam jumlah, tapi Kairi menjadi orang terakhir tadi sepertinya. Dan sekarang ada waktu untuk mereka bisa menumbangkan area mid. Ya fokus ke arah mid lane sepertinya ya, yang akan diusahakan juga berkumpul. Teman-teman dari Onyx, tapi apakah mampu untuk ke defense mid ya? Yap, dan Shai mencoba untuk bisa masuk lewat belakang. Saatnya didorong mundur agak cukup jauh berada di dalam inner turret dan mereka berhasil menyamakan antara outer turret mid-nya. Goldnya mulai ketarik tapi masih di Onyx om. Ya, tapi untuk Navi sendiri ya, ini mereka selalu rela meninggalkan buff untuk jungle-nya. Berarti mereka memang mengincar team fight aja, mau menang level, mau kalah level, mereka akan terusin buat team fight. Coba lah ya intinya ya. Walaupun kalau ngeliat dari objektif nggak didapetin, tapi karena poin killnya diunggulin, Gautnya tetap kejar. Ya, dan si V-nya juga sudah mulai agak-agak jadi nih sekarang nih. Lumayan untuk Sengkelnya, bisa farming, bisa kumpulin item, dan ingat ya ini Kari nih, kalau sampai ada set up dari Tsunami Slam disambut dengan Kari, wow, akan cepat untuk nge-meltdown hero lawan. Ini di bawah Karinya ya, agak sedikit beda. Ikut perang terus. Beda nih Kari. Makanya. Ini Karinya juga menggunakan flicker gitu loh. Nanti apabila tidak meng-flicker atau sekalipun ada Avatar Guardian itu masih bisa digocek lagi. Ya, dan Shiva sudah punya Trinity Attack Speed Ready. ready. Bahkan Savero belum ready, beda 1000 gold ya. Ini dampak dari ikut tempurnya Kari di sejak dini.
Dari awal Om, udah diajak Dia Karinya. warrior sejak dini ya. Makanya. Fighter gitu loh. Tapi hasil positif sih kalau sekarang ya. Benar, benar. Dampaknya sekarang positif. Bisa sekarang Dan ini masih menunggu untuk Xavero menyelesaikan item ketiga dia juga untuk Trinity attack speed-nya. Jadi lumayan ke delay nih, berarti menit 9 mungkin nanti untuk Xavero. Tapi so far Shive hanya akan tinggal menunggu Tsunami Slam kapan akan tercipta. Yap, itu dia. Oh my god! Dan itu dia. Ada Tsunami Slam daripada Keyboy yang menjadi korban. Berapa destruction dikeluarkan tapi Keyboy menjadi korban dan Sun. Ini dia waktunya untuk Xavero bisa membalikkan keadaan dan selesailah sudah. Di mana Shy benar-benar dikeroyok habis-habisan. Xavero hadir di waktu yang begitu tepat dan Lutfi menutup langsung Tsunami Slam ke arah Keyboy. Apakah menjadi satu hal yang berbahaya untuk Navi? Ya sebenarnya cukup berbahaya dari X-Magic. Oke, X-Magic hampir saja. Oke, itu hal yang berbahaya memang. Tapi yang lebih berbahaya lagi aku ngeliatnya 2 kali Navi. Mereka team fight, mainnya terlalu rapat. Dan berarti Fizz crack-nya masuk total sebenarnya. Lutfi ya, Lutfi, bener. langsung tadi dengan temboknya, dengan fist break-nya, itu stun-nya langsung kena banyak juga. Dan momentum yang diciptakan buat Onyx dapat launch. Yap, Lutfi ada di dalam rebutan. Hey, Ender masih mencoba untuk bisa mendapatkan orange buff. Gagal kayaknya. Gagal. Gagal. Masih bisa di-secure juga Kairi akan level maksimal. Sebentar lagi. Dan game time yang bisa ditabrak sebelumnya untuk Onyx kalau mereka mau menabrak. Iya. Xavero yang tadi join di waktu yang tepat udah kelasa efeknya. Dan landing jauhnya juga menurut gua nggak ada solusi Om. Karena ketika di match up-in sama Aether, sekarang nggak possible sih. Aether juga lagi kalah gold kan. Iya. Belum level 12. Tertinggal jauh juga tipis bahkan sih untuk Aether-nya. Aether nggak bisa langsung buka dan nabrak masuk. Dia harus menunggu timing untuk semua skill dari pemain-pemain Onyx habis terlebih dahulu. Oke. Lord mulai berjalan di arah mid lane. Gak ada pasif di mid lane-nya. Yap. Dan tidak ada flicker juga untuk beberapa pemain. Namun sejauh ini coba lihat pergerakan dari Kans akan seperti apa lagi setup yang akan dia lakukan. Kemana arah dari lompatannya. Sementara X-Magic mendapatkan damage yang masuk cukup banyak ke dalam tubuhnya. Bunuh dia. Kena bursting damage tadi ya. Dan gak berhenti sampai di sana. Wave di arah bawah di follow lagi oleh Onyx. Ya, ini mereka mau nabrak lagi nih. Yap, itu dia. Kars masih belum mau melakukan apapun. Kars yang masih melihat dari kejauhan tapi X-Magic. X-Magic nih tadi kena terus damage-nya. Masih bisa bertahan. Sangat terkecil juga. Bagaimana kondisi dari Navi sekarang yang belum bisa keluar dari area base mereka juga. Sedangkan tim fight rapat mereka juga ini cukup menguntungkan Lutfi ya. Fist break dia yang bisa masuk dikombinasikan bersama dengan fist crack-nya yang dari tadi. Kalau tim fight kumpul enak akhirnya. Banget Om. Bahkan ya dia tinggal follow up wave. Oke, Aether. Gak bisa terlalu memaksakan untuk bisa mendapatkan orange buff itu lagi. Iya langsung segitu loh darahnya loh. Cukup ya, cukup. Harus memilih sekarang atau bahkan bukan pilihan untuk mendapatkan 2 buff. Tapi itu udah nyangkut, udah nggak naik lagi, harusnya akan naiknya nanti ketika ada objektif yang dimana Onyx akan ngelepas sedikit pressure kan. Oke, Aether, Sans. Berani banget. Berani loh. Oke. Dan Onyx masih bermain-main juga di dekat dengan area dari Navi ya. Karena untuk mempunish pemain-pemain Onyx yang sedang menang level seperti ini agak sulit sepertinya. Dari tim fight kumpulnya selalu dijaga juga, masih ada Lutfi yang selalu mengawal. Wah, Aether yang mancing terus. Pancing terus ya, hati-hati karena Lutfi ada flicker. Takutnya nih ketika lagi dipancing, Lutfinya komit. Dan nggak ada Aether di Lord, berarti akan reload. Oke. Dan lihat bagaimana pergerakan untuk Keyboy ya. Keyboy, Lutfi yang berbarengan juga bersama dengan Sans akhirnya menjadi poros utama nih sekarang. Kita lebih sering melihat pergerakan Xavero yang bebas untuk manjangin lane. Karena dia bakal bisa hadir kapanpun untuk tim. Wah, itu dia Aether. Terlalu berani. Tapi Breaknya berhasil langsung mendapatkan ke Aether. Itu yang kita sebutkan dari tadi bahkan sekarang Mirror Destruction X-Magic. Terlalu berbahaya dan sehingga dituakan. Bahkan sekarang terjebak sendiri Becky Shy. Efek domino dari sebuah pergerakan yang begitu berani. Itu dia, Kansnya pun jauh banget di belakang tadi. Nggak ada momentum yang bisa diciptakan oleh Kans. Dan akhirnya kejadian seperti yang kita bilang. Ketika bait yang dilakukan oleh Aether kena tembok dari Lutfi, selesai. Ya, dan jangan lupakan ini adalah kombinasi dari Badang dan juga dari Kaca. Mereka bisa saling follow up satu sama lain. Fist break masuk, Unbreakable akan menyusul. Bisa juga dibalik, Unbreakable masuk, Fist breaknya berkeluar. Belum dengan kirim seri juga ya. Langsung sekarang sebagai top lane hampir aja hancur. Lord juga free banget. Tugas dari Navi sekarang cukup berat. Mereka harus defense dengan kondisi gold yang berbeda cukup jauh. Ya. Mau gak mau di sini Shive-nya yang akan sangat diandalkan dan harus bisa menjaga positioning dia ya. Kalau ada Tsunami Slam yang akan dibuka juga oleh si Kars. Tanpa hero defense kembali dan lihat Onyx berkumpul.
dari mid lane bersama dengan Lord. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi setup dari Onyx. Akankah mereka berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan karena motor tarik bagian atas sudah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang tidak Dracula